Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi ya di channel Mama. Nah, siapa nih di antara teman-teman yang masih susah banget buat ngatur keuangan, terutama ngatur budget untuk jajan anak? Nah, jadi di video kali ini Mama masih membahas tentang budgeting, gimana cara mengatur gaji 3 juta rupiah, dan juga gimana solusinya supaya anak kita itu nggak selalu boros untuk jajan ya teman-teman. Jadi ikutin terus ya video Mama. Nah, untuk video kali ini ada DM dari Bunda Rina Setiawati yang beberapa hari lalu itu minta tolong sama Mama ya teman-teman. Jadi gimana caranya mengatur keuangan rumah tangga dengan gaji 3 juta rupiah. Dan Bunda Rina ini sebenarnya pernah tinggal di Solo juga, tapi untuk sekarang Bunda Rina udah tinggal di Jakarta karena ikut suaminya. Dan keuangannya itu selalu over budget nih teman-teman. Jadi selain over budget, Bunda Rina juga susah banget buat ngatur uang jajan anaknya. Nah, jadi video kali ini kita sama-sama belajar dan sharing ya teman-teman, gimana caranya supaya anak kita itu perlahan-lahan mengurangi kebiasaan untuk jajan. Nah, untuk anggaran yang udah dibuat sama Bunda Rina sebelumnya itu yang pertama ada kewajiban. Jadi kewajibannya itu ada bayar listrik itu 50.000, terus juga ada cicilan. Untuk cicilan 200.000, untuk biaya kuota dan pulsa di sini 100.000. Terus juga untuk Pampers anak di sini 150.000. Untuk susu anak 600.000. Dan untuk kasih ke orang tua budgetnya 500.000, dan yang terakhir di sini ada arisan itu budgetnya 150.000. Sebelum lanjut videonya, di sini Mama mau ucapin terima kasih dulu ya buat teman-teman yang sudah klik video ini, dan buat Bunda Rina yang udah sempet DM Mama minta tolong dibuatkan anggaran. Mama ucapkan terima kasih banyak karena sudah kasih Mama kepercayaan ya untuk bantuin Bunda Rina. Terus juga buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel Mama ucapkan selamat datang. Perkenalkan, Mama ibu rumah tangga biasa dengan 1 orang anak. Semoga video yang Mama berikan di sini bisa bermanfaat dan bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman semua. Nah, terus lanjut di sini untuk kebutuhannya mau Mama rinciin juga ya teman-teman. Jadi ada belanja bulanan sebesar 100.000, terus juga belanja harian di sini ada 300.000. Terus untuk jajan anak 300.000. Untuk biaya skincare per bulannya 100.000, dan di sini ada kebutuhan lainnya sebesar 200.000. Terus juga di sini Bunda Rina menyisihkan uang sebesar 250.000 setiap bulannya untuk ditabung ya teman-teman. Nah, jadi di sini kalau Mama lihat budget jajan anaknya Bunda Rina itu 300.000 ya teman-teman. Terus gimana nih solusinya supaya anaknya Bunda Rina ini perlahan-lahan mengurangi kebiasaan buat jajan? Teman-teman ada yang tahu nggak jawabannya? Nah, sebenarnya sih jawabannya mudah aja ya teman-teman. Jadi jawabannya itu ada di diri kita sendiri sebagai orang tua. Nah, kenapa Mama bilang begitu? Karena anak kita itu nggak mungkin kenal dengan yang namanya jajanan kalau bukan kita sebagai orang tuanya yang memperkenalkan. Jadi contohnya nih kayak Mama, jadi dari kecil, dari si bule ataupun anak Mama ini udah mengenal makanan, dia nggak pernah Mama kasih tahu tentang jajanan nih teman-teman. Jadi setiap belanja bulanan ataupun misalnya ke supermarket, ke minimarket, Mama nggak pernah memperkenalkan jajanan sama si bule tadi. Jadi Mama perkenalkan bule itu makanan yang sehat-sehat aja, misalnya roti, terus pisang, buah-buahan. Jadi kalaupun sekarang si bule kan udah mau 4 tahun ya teman-teman. Setiap Mama ajakin belanja bulanan ataupun ke supermarket, ke swalayan, dia nggak pernah yang namanya ambil coklat, ambil ciki, ambil permen. Paling cuman sekedar dipegang aja, dimainin sama dia, terus ya udah ditaruh lagi. Kalau untuk makan permen, makan es krim, dia nggak pernah sampai sekarang. Jadi Mama bersyukurnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya yang memperkenalkan anak kita untuk jajan dan juga
membiarkan anak kita ini untuk terus-terusan jajan, sebenarnya ya kita sebagai orang tua sendiri. Nah, jadi makanya sekarang coba deh perlahan-lahan kita semua ataupun Bunda Rina nih kurangin budgetnya. Walaupun anaknya nangis, walaupun anaknya teriak-teriak minta uang jajan, coba pelan-pelan Bunda Rina jelasin, terus kasih pengertian kalau sebenarnya jajan setiap hari itu juga nggak baik ya untuk anak kita. Apalagi misalnya anak kita itu jajan permen, jajan es krim, terus lupa sikat gigi, takutnya nanti giginya sakit ataupun berlubang. Nah, coba dikasih pengertian kayak gitu. Lebih baik anaknya diarahkan buat jajanan yang sehat aja. Misalnya anaknya suka makan roti, ya udah dibeliin roti ataupun dibuatin cemilan. Nah, misalnya anaknya suka buah-buahan, ya udah coba dibeliin buah-buahan. Contohnya pisang, jeruk, pepaya, melon. Jadi anaknya lama-lama terbiasa untuk makan makanan yang sehat ya, teman-teman. Jadi nggak keinget lagi nih sama jajanan yang suka dia beli. Nah, terus lanjut di sini Mama mau bantu koreksi dulu ya untuk kewajiban, kebutuhan dan juga untuk saving nih ataupun tabungan. Jadi yang pertama untuk kewajiban di sini nggak begitu banyak yang Mama kurangin. Jadi bayar listrik tetap 50.000, cicilan tetap 200.000 dan ini masih berjalan untuk 4 bulan ke depan ya, teman-teman. Untuk pulsa dan kuota 100.000, untuk Pampers anak di sini Mama kurangin budgetnya 50.000 ya. Yang awalnya 150.000 jadi 100.000. Kenapa Mama kurangin? Supaya anaknya Bunda Rina ini perlahan-lahan juga belajar untuk mengurangi pemakaian Pampers ya, teman-teman. Jadi kayak Mama juga udah mulai mengurangi. Jadi waktu malam aja Mama pakein karena malam hari itu masih suka ngompol. Terus juga untuk susu anak tetap 600.000, nggak Mama kurangin budgetnya. Karena di sini kan susu itu untuk konsumsi tambahan anak ya, jadi nggak mungkin Mama kurangin kecuali nanti anaknya perlahan-lahan udah mulai mengurangi sendiri. Terus untuk budget kasih orang tua di sini Mama kurangin 200.000, yang awalnya 500.000 jadi 300.000. Nah, kenapa di sini Mama kurangin? Karena melihat kebutuhan Bunda Rina ini yang masih selalu kekurangan. Jadi sebenarnya memang haknya Bunda Rina ya mau kasih orang tua itu berapa budgetnya. Tapi kalau di sini kebutuhan untuk Bunda Rina sendiri masih kekurangan, alangkah baiknya untuk budget yang kasih ke orang tuanya itu sedikit dikurangi supaya kebutuhan Bunda Rina ini juga tercukupi. Jadi bukannya melarang Bunda Rina untuk kasih ke orang tua ya, teman-teman. Terus untuk budget arisan di sini tetap 150 dan nanti kalau misalnya udah selesai coba di stop aja, lebih baik menabung sendiri ya Bunda Rina. Terus untuk total kewajibannya 1.500.000 ya, teman-teman. Terus untuk kebutuhan di sini untuk belanja bulanan tetap 100.000, belanja mingguan 300.000 untuk 1 bulan, jadi per minggunya itu 75.000. Yang awalnya untuk belanja sayurnya itu harian ya, teman-teman, dan itu masih suka over budget. Makanya di sini Mama ubah jadi belanja mingguan aja, 75.000 per minggu, jadi 300.000. Untuk uang jajan anak di sini Mama cuman kurangin 100.000. Jadi diusahakan per minggunya itu cuma 50.000. Untuk skincare masih sama 100.000. Terus untuk belanja beras Mama buat 15 kilo 150.000. Untuk gas yang 3 kilo Mama buat budgetnya 2 tabung 50.000. Terus juga yang terakhir ada minyak goreng 50.000. Jadi untuk kebutuhan di sini 950.000 ya, teman-teman. Terus yang di awalnya tadi Mama nggak lihat untuk budget beras, gas dan minyak, makanya di sini di koreksinya ini Mama tambahin ya. Jadi yang Mama tambahin itu untuk beras, beli gas, terus juga minyak goreng. Yang Mama kurangin di sini uang jajan anak, dan untuk belanja sayurnya itu Mama ubah aja sistemnya dari harian jadi mingguan.
Nah, jadi itu tadi yang Mama koreksi di pos kewajiban dan kebutuhan. Untuk kewajiban yang awalnya 1.750.000 setelah dikoreksi jadi 1.500.000 ya teman-teman. Terus juga untuk kebutuhan dari 1 juta rupiah setelah dikoreksi jadi 950.000, dan itu udah termasuk untuk pembelian beras, gas dan juga minyak. Yang terakhir di sini masih ada sisa uangnya itu atau sisa gajinya itu sebesar 550.000. Nah, ini yang mau Mama bagi lagi di pos saving ya teman-teman. Jadi dana yang disimpan. Jadi untuk pos dana yang disimpan ini ada tabungan sebesar 300.000, terus juga untuk dana darurat 100.000, untuk sedekah 50.000, dan juga untuk tabungan anak di sini Mama buat 100.000. Nah, jadi di sini emang Mama budgetin ya untuk tabungan anak supaya nanti kalau anaknya Bunda Rina ini udah mau masuk sekolah, Bunda Rina sudah ada tabungan pendidikan anak. Jadi nggak begitu berat lagi ya untuk ngumpulin dananya kalau misalnya udah dimulai dari sekarang. Terus untuk uang jajan anak tadi, coba deh nanti pelan-pelan Bunda Rina dan suami kasih pengertian juga ke anaknya. Ataupun Bunda Rina lebih baik buatin cemilan sehat aja nih, supaya anaknya juga terbiasa untuk makan makanan yang ada di rumah. Misalnya dibuatin puding, dibuatin es buah ataupun sop buah. Jadi anaknya juga bisa pelan-pelan nggak ingat lagi nih dengan jajanan yang biasa dia beli. Terus untuk budget yang kasih orang tua tadi itu kan awalnya Bunda kasih 500.000. Di sini Mama kurangin aja budgetnya, dan nanti coba diskusikan lagi sama suaminya supaya nanti sama-sama enak ya. Maksudnya Bunda Rina kebutuhannya tetap terpenuhi, terus juga masih bisa kasih ke orang tua. Kalau misalnya biaya kasih ke orang tuanya juga maaf lebih besar dari kebutuhan yang di rumah, takutnya Bunda Rina juga selalu over budget nih. Makanya nanti coba diskusiin lagi ya sama suaminya. Nah, terus untuk belanja mingguan yang awalnya dibuat sama Bunda Rina itu belanja harian ya teman-teman sebesar 300.000, dan itu masih suka over budget. Sekarang Mama buat aja untuk belanja mingguannya itu 75.000 per minggu, jadi satu bulannya 300.000. Nanti bisa disesuaikan sendiri ya untuk sayurnya apa aja yang mau dibeli. Terus juga untuk sedekah, nah di sini Mama buat aja 50.000, tapi nanti bisa Bunda Rina sesuaikan sendiri ya nominalnya, mau lebih dari 50.000 juga nggak apa-apa. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman untuk budgeting, cara mengatur gaji 3 juta yang di request sama Bunda Rina, dan juga solusi gimana anak biar nggak boros jajan. Semoga bermanfaat ya.